Audio Jungle. Formasi impian Real Madrid jika Erling Haaland gabung. Mimpi membawa striker Manchester City, Erling Haaland, ke Santiago Bernabeu yang dulu terasa mustahil kini mulai terdengar masuk akal, seiring penurunan performa Real Madrid yang kian tajam. Los Blancos, juara Eropa 15 kali, sedang berada dalam periode transformasi besar. Dalam 2 tahun terakhir saja, klub harus melepas para legenda seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan bahkan sang pelatih, Carlo Ancelotti, mendatangkan bintang-bintang baru seperti Kylian Mbappe dan Trent Alexander-Arnold, menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih sebelum akhirnya memecatnya hanya 7 bulan kemudian. Situasi makin rumit karena Real Madrid, yang berisiko menutup musim 2025-2026 tanpa trofi utama, berpeluang gagal mempertahankan bintang sayap Vinicius Junior. Negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain asal Brasil nyaris tidak mengalami kemajuan selama 12 bulan terakhir karena perbedaan tuntutan gaji yang terus menimbulkan ketegangan antara kedua pihak. Ketidakpastian masa depan Vinicius Junior, dikombinasikan dengan penurunan performanya, memunculkan spekulasi tentang kemungkinan transfer blockbuster ke ibu kota Spanyol jika ia memutuskan pergi saat kontraknya habis pada 2027. Dan transfer terbesar tentu saja akan terjadi jika Madrid berhasil merekrut Haaland dari Etihad Stadium. Memang ada banyak rintangan, termasuk kontrak jangka panjang Haaland bersama Manchester City hingga 2034. Namun, jika ada satu hal yang Madrid bisa lakukan lebih baik daripada klub lain, itu adalah mendatangkan pemain terbaik dunia untuk mengenakan seragam putih ikonik mereka. Berikut adalah proyeksi bagaimana Los Blancos bisa menyusun tim jika impian Haaland menjadi kenyataan. Jika Vinicius Junior akhirnya meninggalkan Santiago Bernabeu, tidak ada yang menghalangi Haaland dan Mbappe untuk bermain berdampingan di lini depan. Dua pencetak gol terbaik dunia sekaligus akan menjadi ancaman besar bagi pertahanan manapun di Spanyol maupun Eropa. Kehadiran Haaland di dalam kotak penalti akan menarik perhatian para bek lawan, sekaligus memberikan Mbappe sosok besar yang bisa menjadi target operan atau link up, alih-alih harus selalu menyelesaikan serangan seorang diri. Formasi 4-4-2 akan menjadi pilihan paling cocok untuk mengakomodasi kemitraan ini. Jude Bellingham tetap menempati sisi kiri lini tengah, sementara Rodrigo akan berada di sisi kanan. Kedua gelandang serang ini dikenal kreatif dan tak mementingkan diri sendiri di sepertiga akhir lapangan sehingga mereka bisa dengan efektif menyuplai bola kepada Mbappe atau Haaland. Lini tengah ideal untuk Madrid seharusnya melibatkan rekrutan baru untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Kroos. Tetapi untuk sementara Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni bisa memimpin pusat lapangan, dengan dukungan lini belakang yang terdiri dari Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militao, dan Trent Alexander-Arnold. Thibaut Courtois, yang sudah beberapa kali menghadapi Haaland dalam duel sebelumnya, tentu akan merasa lega tidak lagi harus menghadapi sang striker di sisi lain lapangan. Pilihan lain bagi Real Madrid adalah menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Haaland sebagai striker tunggal. Striker Norwegia itu sangat nyaman bermain sendirian di lini depan, dengan kehadiran fisik dan kemampuan penyelesaian akhir yang mumpuni untuk memimpin serangan tim manapun. Memiliki striker murni akan menyelesaikan banyak masalah serangan Madrid. Akan ada pemain yang terus melakukan pergerakan ke kotak penalti, siap menyambut umpan matang dari Alexander-Arnold maupun Bellingham. Dengan Haaland sebagai ujung tombak, Mbappe bisa kembali ke posisi alaminya di sisi kiri, tentu dengan asumsi Vinicius Junior meninggalkan klub. Pemain asal Prancis itu akan memiliki ruang dan kebebasan untuk menguasai sisi kiri lapangan, tanpa harus memimpin pressing seperti sebelumnya. Sementara itu, Haaland akan melihat beban mencetak gol yang selama ini dipikulnya di Man City kini terbagi dengan pemain-pemain sekelasnya. Dengan Mbappe di kiri, Rodrigo di kanan, dan Bellingham sebagai no. 10. Striker asal Norwegia itu akan memiliki lebih banyak playmaker dan pencetak gol di sekitarnya daripada sebelumnya.